لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode ini kita akan tayangkan tentang permasalahan gharar. Ya, sobat muslim, gharar ini merupakan salah satu larangan, di mana larangan ini ya dikaitkan dengan transaksi jual beli maupun transaksi lain yang berkaitan dengan investasi. Mari kita dalami ya apa itu gharar. Sebetulnya gharar ini di tengah transaksi muamalah itu banyak sekali terjadi, ya, sobat muslim, baik dari sisi barang ya maupun dari sisi harga, ya. Artinya yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak jelas di dalam akad. Ya. Sesuatu yang tidak jelas ya di dalam akad, baik itu yang berkaitan dengan produk atau jasa, ya pada saat akad itu disepakati, ya bisa menyangkut masalah kualitas, kuantitas, harga, atau mungkin waktu penyerahan, ya itu yang biasanya dikenal dengan istilah gharar. Dan gharar ini dalam praktek muamalah kontemporer saat ini kita lihat terjadi perubahan bentuk, ya, karena gharar yang terjadi sekarang ini ya tergantung pada model jual beli yang dilakukan ya pada masyarakat saat ini. Kita sudah pernah sampaikan sobat muslim tentang contoh-contoh gharar yang terjadi pada model jual beli masa lalu. Silakan dirujuk pada video kita yang sebelumnya. Kita akan jelaskan tentang definisi gharar menurut para ulama. Yang pertama adalah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Beliau menjelaskan bahwa gharar itu adalah sesuatu yang tidak jelas hasilnya. Ya, sesuatu yang tidak jelas hasilnya. Itu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwa gharar itu adalah al-mukhtarah, yaitu pertaruhan. Al-mukhtarah itu pertaruhan. Dan al-jahalah, yaitu ketidakjelasan. Ya, dan ini masuk di dalamnya adalah kategori perjudian. Jadi gharar itu masuk juga dalam kategori perjudian. Kemudian juga penjelasan yang lain oleh Abdul Azim Badawi menjelaskan bahwa jual beli gharar itu ya jual beli yang mengandung ketidakjelasan maupun pertaruhan dan juga perjudian. Jadi beliau mengumpulkan definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian sobat muslim, kalau kita melihat pada hadis Nabi, ya, apakah ada dalil secara khusus yang menjelaskan tentang larangan jual beli yang di dalamnya ada unsur ghararnya, yaitu unsur yang tidak jelasnya? Ada sobat muslim. Ada satu riwayat ya dari sahabat Abu Hurairah, yaitu riwayat Muslim, bahwasanya nah Rasulullah an ba'il hasa wa an ba'il gharar, bahwasanya Rasulullah itu melarang jual beli baik al-hasa dan baik al-gharar. Baik al-hasa ini sudah pernah kita jelaskan di episode yang sebelumnya. Ini termasuk jual beli yang di dalamnya ada unsur ghararnya juga. Ya, karena jual beli yang berkaitan dengan model jual beli melempar kerikil. Ya, jadi misalnya kalau seorang penjual berkata kepada pembeli, ya, lemparkan kerikil ini, ya, di mana saja kerikil ini jatuh, maka itulah batas akhir tanah yang kau beli. Ya, ini besar sekali dari aspek ghararnya. Ya, dan ini termasuk dari model jual beli ala jahiliyah. Itu secara lebih lengkap ya, sobat bisa merujuk pada video kita yang sebelumnya.
Kemudian larangan dari bai al-hasso ini itu juga menunjukkan ya adanya pengharaman, ya menunjukkan adanya pengharaman, juga menunjukkan bahwa akad jual belinya rusak, ya sebab dilarangnya ya akad jual beli yang mengandung ya gharar, ya atau yang tadi modelnya dikatakan bai al-hasso itu karena ada ketidakjelasan ya pada aspek barangnya, yaitu ada jahalahnya dan juga adanya unsur penipuan. Kemudian sahabat muslim, ada kaidah yang dirumuskan oleh para ulama dalam menjelaskan tentang gharar. Kalau gharar yang terjadi pada akad jual beli itu termasuk gharar yang dilarang menurut hadis tadi. Tetapi gharar yang terjadi dalam akad tabarru, ya, yaitu akad yang hanya satu pihak, tidak sebaliknya. Jadi hanya satu pihak yang berniat atau bertujuan untuk mencapai kebaikan atau pahala. Ini satu pihak, contohnya sedekah, ya, zakat, wakaf, hibah, ya, donasi. Maka akad gharar, ya, akad tabarruat yang di situ ada ghararnya itu tidaklah merusak akad. Jadi gharar besar atau kecil tidak merusak akad. Sobat muslim, kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan gharar ya yang kita perlu pahami adalah dari ya esensinya. Jadi esensi dari gharar itu ya adalah setiap transaksi apapun, ya, di setiap transaksi apapun yang berpotensi ya untuk merugikan salah satu pihak, ya karena mengandung unsur jahalah, yaitu mengandung unsur ketidakjelasan, kemudian manipulasi, ya informasi, ya atau eksploitasi informasi, ya serta tidak adanya kepastian ya pelaksanaan akad. Bentuk-bentuknya sangat banyak, sobat. Jadi yang pertama, bentuk-bentuk gharar itu ya, yang pertama adalah tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadinya akad. Baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya dalam konteks akad salam. Ketika objeknya belum ada, tetapi pada saat akad salam itu disepakati, ya tidak ada kepastian dari penjual ya kapan akan melakukan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian akad salam. Nah itu juga bentuk dari gharar. Sehingga dalam akad salam itu harus dipastikan ya harus disampaikan dan disepakati waktu penyerahan barang. Kemudian yang kedua, bentuk gharar itu adalah menjual sesuatu yang belum berada di bawah kepemilikan ya dan juga penguasaan dari penjual. Jadi pihak penjual tidak memiliki barang, ya demikian juga penjual tidak menguasai barang. Ya, tidak menguasai barang ini biasanya dikaitkan dengan penjual itu belum menerima barang. Jadi belum memiliki penguasaan penuh ya dari barang itu, kemudian dilakukan penjualan kepada pihak lain. Biasanya gharar ini banyak terjadi ya pada akad-akad yang di situ berkaitan dengan dropshipping. Ya, dropshipping. Yaitu karena memang dropshipper itu menjual barang yang tidak berada di bawah penguasaan dari dropshipper itu. Ya, pembahasan tentang dropshipping dan solusi syar'i itu bisa dilihat pada video kita yang sebelumnya. Kemudian juga sobat muslim, yang ketiga bentuk gharar itu adalah tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan juga kuantitas. Jadi kualitas dan kuantitas barang ya tidak dijelaskan secara jelas, ya tidak dideskripsikan secara jelas. Ini biasanya terjadi pada barang-barang yang belum ada, yang biasanya diakadkan dengan akad salam ya, atau dengan akad
istisna. Ya, kualitas dan kuantitasnya tidak dideskripsikan dengan jelas sehingga tidak diketahui oleh pihak pembeli. Ya, ini juga termasuk bai al-gharar. Kemudian juga tentang jumlah harga. Ya, tidak ada kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayarannya. Jadi dalam bentuk yang keempat itu ya, bahwa pada saat akan disepakati metode pembayarannya belum disepakati. Jadi misalnya ketika barang itu dijual dengan harga tunai, misalnya 100.000, kemudian harga kreditnya 120.000 ya selama 1 tahun. Sampai dengan akad itu disepakati ya, belum ada kepastian ya metode pembayaran yang dipilih oleh pihak pembeli. Artinya disepakati oleh keduanya. Belum ada. Maka itu juga termasuk dalam bentuk gharar. Kemudian juga tidak adanya ketegasan jenis dan objek akad. Ini juga, jadi jenisnya apa ya, jenis akadnya apa ya, kemudian objek yang menjadi objek ya akadnya itu apa. Ini tidak jelas. Itu salah satu bentuk, ya, salah satu esensi dari gharar dan bentuk-bentuk gharar. Kemudian transaksi gharar ini dilarang, ya ada hikmahnya. Hikmah, ya sebab dilarangnya gharar. Yang pertama adalah bahwa gharar itu termasuk dalam kategori transaksi memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, karena Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kalian bisa memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kalian mengetahuinya. Jadi gharar itu ya sebab ya memakan harta orang lain dengan cara yang batil, makanya gharar itu dilarang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam menafsirkan ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 188, dia menjelaskan bahwa mengambil atau memakan harta orang lain itu ada 2 jalan. Yang pertama jalan yang hak, dan yang kedua jalan yang batil. Jalan yang hak itu dengan jual beli, ya suka dengan suka, ya dengan jalan misalnya tadi ya dengan akad baru, memberikan infak, sedekah, ya, kemudian wakaf, zakat, ya dengan sewa menyewa misalnya, dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara sukarela. Dan ada juga memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Ya, contoh dengan jalan yang batil adalah misalnya dengan memaksa, jual beli dengan paksaan, atau pencurian, ya pengkhianatan terhadap titipan. Ya, ketika kita menerima titipan kita mengkhianati. Atau ketika kita meminjam uang, ya, tetapi kita tidak mengembalikan, itu termasuk dalam kategori ya mengambil harta orang lain atau memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Termasuk di dalamnya adalah transaksi yang di situ ya pemuamalah yang di situ ada unsur ribanya. Kemudian perjudian itu juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain ya dengan jalan yang batil. Ya, termasuk di dalamnya adalah berbuat curang dalam jual beli, tidak jujur dalam jual beli. Ya, berbuat curang dalam sewa menyewa, dalam akad ijarah dan semacamnya. Dan termasuk juga adalah ketika kita mengambil orang lain sebagai pegawai atau sebagai karyawan, kemudian kita memakan hasil upah mereka. Ya.
Kemudian juga termasuk di dalamnya adalah mengambil harta zakat, harta sedekah, wakaf, dan wasiat oleh orang yang tidak mempunyai hak atasnya atau lebih dari haknya yang semestinya. Dan itulah yang disebutkan juga ya sobat muslim dalam surat An-Nisa ayat ke-29. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka, perniagaan yang berlaku secara sukarela di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi dalam surat An-Nisa ya ayat ke-29 ini kita bisa melihat ya, bahwa jalan yang batil, yaitu jalan yang haram menurut agama Islam, seperti contohnya riba, merampas, ghasab, ya kecuali ya dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela, yang berlaku ya suka sama suka. Dan sobat muslim, ada yang kedua ya, sebab dari pelarangan gharar itu adalah karena menimbulkan permusuhan. Ya, selain yang tadi memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, yang kedua adalah menimbulkan permusuhan dan juga sekaligus lalai ya dari zikir kepada Allah. Dan ya sebab atau hikmah dilarangnya gharar adalah karena gharar itu bisa menghilangkan keberkahan harta. Sobat muslim, mari kita lihat ya di dalam ya surat Al-Maidah ayat ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman khamr, minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ayat ini ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di bahwa jual beli gharar itu termasuk dalam ya kategori perjudian, yaitu al-maisir yang disebutkan ya di dalam surah Al-Maidah ayat ke-90. Demikian sobat muslim mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelarangan dari gharar dan juga hikmah ya atau sebab dilarangnya gharar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba